R7, Whisking, Psycho, Sin, dan juga Finn yang masih mengisi bangku line up dari RR. Hari ini benar-benar akan siap masuk ke dalam in-game. Dan kita bertiga sudah memastikan kalau prediksi kita ke arah RRQ Hoshida, ternyata Hayabusa di arah side lane. Dan lihat para pemain dari tim Brand Esports, ternyata Lastinya yang menggunakan Matilda kali ini Pak Pulung. Iya, di bagian tengah Psycho udah ngambil posisi di dalam rumputan. Lastinya udah mulai mendekat, mau digetok kah? Nah, lo ketemu kan? Ketemu aja silaturahmi di awal-awal, masih terjalin baik. Hanya saja spiralnya udah dikeluarkan, terputar-putar, tergulung-gulung lah Lasti di Bener lingkungan. banget, mau dikasih tahu lagi, mau dibalesin loh. Lo tadi sama gue kayak gini nih, gue kasih tahu lo ya. Lo main gini langsung ada telur dadar di sana. Ada Psycho bakal coba untuk mengganggu. Lusti memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tapi ada satu trap yang berhasil mendapatkan satu buah red buff kah? Oh tidak. Masih ditimingin sama seorang Sin. Dua purple dan juga orange buff udah didapatkan. Oke, karena dulu juga track record dari Sin sendiri juga cukup baik memang Hellcat-nya. Hanya saja sekarang Psycho masih level 1, ada lele terbang, untungnya bisa dilewati ya. Yes, dia menggunakan flicker untuk mundur dibandingkan dia harus mengorbankan jiwanya karena kalau dia terpick off, visionnya bakal bebas banget ya Opung Wawa. Iya, dan ini ada yang aku notice ya dari arah minimapnya adalah bahwa bagaimana pertukaran terjadi. Kalau kita lihat tadi Hayabusa ngelawan Yuzong di top lane, Hayabusa yang turun ke bawah mau tuker lane, Yuzongnya ngikutin. Iya. Yes. Jadi mereka langsung tuker cepet. Yes, langsung ditukar kembali. Tapi kali ini Whisking bakal coba untuk farming dan harusnya lebih enak lagi karena Baxia tuh melee. Dan Baxia bukan tipikal kayak hero seperti Hayabusa yang bisa nge-dive sedikit Benar. dengan Quest Shadow-nya. Jadi kayak Tenang-tenang. tenang gitu, aja, Flower. masih ada bunga-bunga indah, bunga-bunga indah, bunga-bunga. Whisking masih bisa melakukan farmingan juga, solo petnya dikeluarkan. Hanya saja ada lele yang keluar dari dalam tanah langsung ngegigit telapak kaki dari Bentar, Wan counter Wan. Z, kalau coba dipaksa, Finn ke arah sana dan Darkness Fall udah mulai gelap, gak kedengeran apa-apa. Masih bisa berspot, didapat challenge seorang Sin. Lihat, satu kali garukan, menemukan seorang piu, 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 piu. Oke, Plebsi berubah aja menjadi ban dalam, berputar ke bagian bawah, ditabrak kah Yuzongnya, untung masih bisa menggocek. Tuker lagi, betul, betul. Lihat, Rico langsung dari seorang Wang ke arah bawah. Tapi R7 bakal fokus ke arah seorang Lusty. Apakah bakal ada follow up damage? Tapi ternyata ada Psycho di garis depan sana. Mencoba diusir mundur ke arah belakang, terlalu panas ternyata Oli dari seorang Plabzi. Dan memilih untuk ke arah top lane harusnya dari R7 karena Hayabusanya udah mulai free dari seorang Rimo. Ya, ini ada beberapa detik waktu yang dikorbankan juga ya untuk melakukan ataupun berpindah side seperti itu loh. Ini bagian turtle juga udah mulai. Ini bakal dia. didapatkan dan ternyata kombonya dari Psycho dan Finn berhasil mendapatkan 2. 1 poin tambahan langsung ada cross bawah tank harusnya dari seorang Whisking dan ternyata dapetin seorang Platzi. Double kill, Whisking di pos bukan kaleng-kaleng. Yoi, udah ada crossbow tank tadi yang keluar, mendapatkan 2 orang sekaligus walaupun mereka nggak mendapatkan ke arah turtle-nya, tapi R7 cukup tebal untuk bisa dirubuhkan oleh Ribo. Tapi Psycho memilih untuk mundur karena ada satu buah PTP Succession yang dimis. Berhasil dihindari, Lasti menabrak, tapi sayang sekali bukan Kapulsi yang berhasil mendapatkan 1 buah poin tambahan. Yes, tapi dengan melakukan rotasi yang cukup panjang tadi, Hayabusanya ada space akhirnya untuk bisa unggul secara level. Satu level dia unggul atas R7 yang harus bertukar posisi dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, kembali lagi untuk ke top lane. Tapi kali ini setup akan dilakukan oleh RRQ Hoshi dan semoga mereka bisa mendapatkan incaran mereka yaitu Hayabusa. Ya, itu tadi yang udah belum sebutin juga di awal karena mereka akan mengorbankan waktunya ya untuk berpindah tempat. Nah, lo dicolok lagi, mau jadi apa? Udah jadi anti lompat tarik peluru, dilemparkan di ujung sana. Ada Black Dragon Bomb tapi pergi aja, terlambat sudah aksi dari Baxia, sudah bubar semuanya. Dibalikin keadaannya, bahkan mereka berhasil mendapatkan 1 buah Sin. Ini bukan menjadi hal yang bagus banget, tapi 2 mereka langsung ke arah seorang Lusty. Udah gak punya Purify lagi, gak ada follow up damage, tapi Psycho terkena Tone Rose lumayan sakit damage-nya dan harus mencoba untuk menjaga purple buff dari seorang Sin di arah bottom lane. Oke, dipaksa mundur untuk R7-nya. Hanya bisa melihat dari luar, outer turret mulai berubah menjadi Vandalem lagi. Soul Unity udah diaktifkan, berputar, masih menabrak juga. Udah ada Imperial Justice, terkena kah? Udah ada Phantom Execution sedikit lagi. SP yang diberikan oleh Pin, apakah Pin bisa bertahan? Tapi ternyata tidak, udah ada Revenant juga dikeluarkan. Pertempuran terjadi, R7 sedikit lagi SP-nya bertahanlah. Nah, ternyata masih bisa Ini diculik. bahaya banget, kerugian yang luar biasa untuk tim RRQ Hoshi. Dia udah dapetin 1 turret, dapetin Sin lagi kayaknya di arah itu. Ternyata udah mulai Dark Knight's Fall, gelap, nggak kedengeran. Dimana seorang Sin berada memilih untuk mundur dan ke arah bottom lane recall.
Wah, itu R7 dapetin Vin, dapet turret di atas tuh rugi banget loh Pungwawa. Iya, kayak dia langsung ditabrak juga komit dari brand e-sport yang memang mengkalkulasikan kalau mereka bisa menumbangkan dua pemain sekaligus meskipun kena Imperial Justice tapi bisa dibalikin. Ya karena item dari seorang Vinnya belum membudi, tapi dari Lasti memancing keributan dengan Seeker Lemon. Wah, Seeker ini Lemon, udah apakah bakal keluar? Siaga satu udah keluar tadi Pungwawa. Udah Oke. dipanggil lah pula tuh ya. Ini ya udah dipanggil nih ya kan, aji-ajannya legenda, bukan sembarang legenda tapi ternyata R7 langsung mencoba untuk menuju ke arah top lane, bakal coba fokus, bakal coba diganggu Ribonya tapi di arah mid lane gak berhasil mendapatkan seorang Lasti, masih ada Purify, bakal coba diantar balik, ternyata di sana PN terkena damage cukup banyak dan Threshold langsung ditunggu tapi ternyata oh my god, apa yang terjadi? Kena arrow, Terkena arrow, sayang sekali para pemain dari tim Arkeosi akhirnya masih mendapatkan 1 buah poin tambahan. Kalau tadi nggak kena arrow itu mungkin dari seorang Kaltus yang tumban. Aduh, ini insting dari Sisi ini udah bagus banget, tapi sekarang Jack Gundonya belum mau dilanjutkan dengan ada Way of Dragon karena cukup riskan, cukup berbahaya. Ada stiker lagi yang dikeluarkan, cukup memancing lagi. Apa yang terjadi dengan Phantom Execution? Udah Tonros juga, tapi Imperial Justice terkena ke arah satu orang. Masih bisa digagalkan oleh anak-anak brand, sayang sekali. Gak ada yang follow up, gak ada yang mengawal seorang Finn. Bahkan Saiko pun harus memilih untuk mundur karena dia bisa terlalu sakit. Bahkan coba dipaksa, Ribonya lihat Crossbow of Tank udah ada, tapi kali ini langsung ada Shadow gini dan ternyata Crossbow of Tank dari seorang WSK langsung mendapatkan satu harusnya dan memilih untuk mundur. Satu di arah top lane, keuntungan untuk tim Arkeosi, tapi Arkeosi lihat di bawahnya kosong, nggak ada cover. Oh my god, agak. Aduh, tapi Wan-Wannya cukup pinter sih tadi, Whiskingnya cukup pinter dia, walaupun tadi point weaknessnya udah lepas semua, cuman tetap dia mengeluarkan basic attack-nya agar di saat Crossbow of Tank-nya aktif itu udah bisa fix untuk mendapatkan 1 poin kill gitu. Ya, ditahan dulu biar lebih secure lah ya. Iya. Lebih secure satu, tapi di sini PR dari Arkeosi cukup banyak kalau mengingat bahwa mereka harus kehilangan bottom lane seperti tadi. Berarti ini adalah 4 lawan 5 berarti. Karena satunya tuh kosong banget, gak ada yang jaga sama sekali. Oke, tertangkap satu orang. View bakal coba di follow up oleh seorang R7. Gak peduli apapun yang terjadi. Turtle diamankan. View masih bisa selamat. Oh my god. View-nya masih bisa kabur. Sedangkan Katsushi langsung ke arah belakang. Miskin yang ditumbangkan. Satu kali sabetan. Mas Aiko udah gak ada yang lawan lagi. Pisiko juga harus tumbang. Kali ini Arkeosi terkena pressure cukup jauh. Dan bahkan dari yang harusnya dapetin 1 buah keuntungan jadi kehilangan 2 playernya, Pak Mulus. Sayang sekali tadi udah ada hoki setahun yang mulai digunakan lagi oleh Piu-nya, dia selamat dari area pertempuran. Semakin kecil lagi area pertahanan dimiliki oleh Arkeosi. Sayang banget. Wah, bahkan Ribonya bener-bener dia tahu dia di pressure, dia kabur kiri kanan depan atas bawah belakang. Kali ini dari tim Arkeosi bener-bener kehilangan 5 turretnya. Oh my god, ini satu hal yang sulit untuk Arkeosi. Lihat sini bener-bener diajem-ajem, diejam-ejam, bahkan sini tak dikasih kesempatan untuk farming, Pak Pulung. Tertinggal 2 level loh untuk sekarang, dan ternyata Arkeosi versus Brand Esports. Yes, kita bakal lihat lagi kali ini. VY di depan bakal coba dihajar oleh seorang Flantusi, memilih untuk mundur, ternyata damage terlalu sakit, ada Lusty di sana. Bakal dibuka olinya, Whisking bakal coba untuk mengganggu Flantusi, bakal coba ditangkap, gak peduli apapun terjadi. Well langsung ke arah belakang, langsung ke posisi yang salah, tapi kali ini Whisking bakal menjadi pilihan dan Finn harus mundur. Flat shot, almost is never enough. Hampir saja dan ternyata lelenya diamankan oleh seorang Pisiko kali ini yang berhasil menyelamatkan seorang VYN. Wow, baik, cepet banget aksi yang dilakukan oleh Saiko, di mana dia melindungi pergerakan dari Finn yang dilemparin dengan Abyssal Arrow. Hanya saja tekanan demi tekanan kembali hadir, semakin kecil lagi. Hanya ada 3 inhibitor turret yang menjadi area pertahanan dari Arkeosi sekarang. Wow, bukan sembarang main, tapi kali ini Riwo. Lihat, dia udah punya item sedikit demi sedikit. Udah masuk menit yang ke-9. Walaupun dia terpick off 1 kali, but it's okay. Dia masih bisa bertahan. Dan Riwo memang bakal difokuskan untuk seorang diri. Dengan emang 1-by-1 situationnya, dia tidak akan bersama kawan-kawannya. Mungkin dia bakal follow up aja di belakang, cutting argumen tim Ararki. Tapi dia Flagan, sekarang suara Lasti, gak ada follow up lagi dan lagi. Agak sedikit miskomunikasi dari tim Arkeosi sepertinya untuk kali ini ya, Opung. Ya, agak berat dari mereka juga tapak kalau mereka gak mau terlalu komit agar tidak terculik, agar tidak terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Sementara untuk brand sendiri ketika mereka sudah melihat hal tersebut, mereka semakin memaksimalkan
peluang mereka untuk bisa mencuri satu demi satu. Yes, Aduh, benar waduh, banget. waduh, Tapi waduh, scene-nya hati-hati. Di situ ada Hayabusa, hampir bertemu di arah mid lane. Udah mulai coba dibuka visionnya oleh seorang Fisiko, dan Fisiko bakal berada di gas depan. Salah satu orang yang bakal membuka vision untuk tim Ararki yang membuat mereka akan kalon kali ini bisa diamankan. Lasti udah pada mulai datang. Kali ini Ararki Hoshi udah mulai menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. Fisiko memilih untuk mundur dengan satu buah flicker, langsung belum ada data Enmos dibuka oleh seorang Sin. Langsung ke arah belakang, damage terlalu besar, masuk ini didapatkan. Tapi Crossbow berhasil mendapatkan satu poin tambahan, dan di sisi lain membuat netralisir war. At least langsung ada satu buah Hayabusa dengan Shadow Kilo, dan ternyata nggak bisa di follow up. Lasti udah masuk, udah mulai balik kembali. Para tim Ararki Hoshi harus mundur, damage terlalu hilang, damage terlalu sakit, dua hilang. Oh my god, Lasti masih mau lagi, nggak berhasil ditangkap oleh seorang Vayena. Ternyata Whisking memilih untuk buying time. Kali ini Whisking yang save the day. Whisking. Kalau nggak ada Whisking, mungkin nggak ke distract dari para pemain dari tim Brand Esports. Waduh, nih Whisking pun sampai masuk ke dalam rumputan yang ada di bagian oke, terkena efeknya, tapi terkeluar ditabrak lagi, dikeroyok habis-habisan. Ada high end ini dimiliki oleh Ribo. Selesai sudah Whisking untuk waktunya nge-buying time dari tadi, tapi ternyata sekarang kita lihat aja Phantom Execution-nya, Tonrose-nya, segitiga bermuda sakit banget. Langsung hilang ditelan bumi loh. Ini mau nggak mau mereka harus melakukan split push dari sini. Cuma mulai gangguin dari Dark Knight Falls. Ketika dia di robbing, Dark Knight Falls kabur. Romi lagi ke atas, clear lagi. Kalau mereka udah mulai lord Dark Knight Falls untuk ganggu aja. Itu harus dilakuin sih, karena kalau enggak ditakut-takutin aja brandnya, jangan ditimpat. Karena mereka lagi kalah power untuk kali ini Oppo. Betul. Lagi ketinggalan banget sih kalau kita lihat dari segi item-itemnya Yap. tadi. Bahkan level sendiri ya, antara Sin dan juga Kalzi ada 3 level perbandingan di sini gitu loh. Level 15 dan juga level 12 dari sisi item tadi udah punya apa juga ya, udah punya Endless Battle, Raptor Macet juga, lalu ada Heptasis juga. Ini membuat kekuatan dari Kalzi itu sendiri ya jauh lebih unggul daripada pemain-pemain yang dimiliki oleh Ararki Hoshi Karena gitu. sih sebenarnya kalian slotnya nggak ting-ting-ting ya. Tapi Iya. dia on point. Dia on point banget tau. Bukan ting-ting-ting. Kan ada yang fast hang banget kan? Ada yang fast hang. Nah dia tuh nggak yang tipikal ting-ting-ting kayak Ini gitu. fast damage sih kalau kayak begini jadi. Iya Om, nih dia Langsung tadi nge-burst. masalahnya nge-burst banget. Fisiko udah berada di arah belakang. Mau coba Dante Falls dikeluarkan menuju Oke. ke arah seorang Courtesy. Masih bisa bertahan, bahkan Sin harus tumpakin. Oh my god, Sin hilang lagi dan lagi para pemain dari tim Ararki Hoshi. Kali ini gak berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Bahkan PYN yang tumbang. Ada yang Oh my saya di God. luar sana. Double kill Ribo. didapatkan, Ribo masih mau lebih. Oh my god, ini R7. bisa bercanda. SM ditumbangkan. Tersisa seorang Whisking akan mempertahankan satu base lagi, tapi ini gak mungkin. Whisking Terkena. terkena lele. Para pemain dari tim Brady Sport masuk. Dan tadi kita terkena wipe out. Brady Sport mengamankan game yang ketiga. Oh my god, ini dia game ketiga jatuh kepada Brand Esport lagi. 2-1 skor sementara. Oh my god. Mumet